Pesugihan Gunung Kemukus. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, hanya bulan sabit yang menggantung redup di atas cakrawala. Arman menggenggam erat setang motornya, pikirannya berkecamuk. Hutang yang menumpuk, usaha yang nyaris bangkrut, dan ancaman rentenir membuatnya putus asa. Desas-desus tentang pesugihan di Gunung Kemukus memberinya harapan yang berbalut ketakutan. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia tiba di kaki gunung. Udara dingin menusuk, dan suasana terasa aneh. Beberapa orang berkumpul dalam diam, wajah mereka menyiratkan keraguan sekaligus ambisi. Arman menelan ludah. Apakah ini jalan yang benar? Namun, ketika mengingat nasibnya, ia menguatkan hati. Malam ini, ia akan menemui Ki Joyo, dukun yang diyakini bisa membuka pintu kekayaan. Jalan setapak yang menanjak menuju puncak terasa semakin sunyi. Kabut tipis melayang di antara pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak seperti makhluk hidup. Arman merapatkan jaketnya, berusaha mengabaikan rasa cemas yang merayapi pikirannya. Di sepanjang jalur, sesekali ia melihat sesajen yang sudah mengering, sisa-sisa ritual terdahulu. Bau kemenyan yang samar-samar terbawa angin membuat tengkuknya meremang. Langkah kakinya semakin mantap ketika melihat cahaya redup dari sebuah gubuk di kejauhan. Itu pasti tempat Ki Joyo. Namun, sebelum ia bisa mendekat, terdengar suara lirih di belakangnya, seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. Ia menoleh, kosong. Hanya angin malam yang berembus. Dengan jantung berdegup kencang, Arman melanjutkan langkahnya. Tanpa ia sadari, jejak kakinya di tanah perlahan menghilang, seolah gunung ini tak ingin membiarkannya kembali. Arman tiba di depan gubuk tua yang diterangi lampu minyak redup. Aroma dupa memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah basah yang menyengat. Ki Joyo, seorang pria tua berambut putih dengan mata tajam seperti menembus jiwanya, duduk bersila di tengah ruangan. Senyumnya tipis, penuh misteri. "Kau datang untuk pesugihan." Suara seraknya terdengar berat. Arman mengangguk, menahan kegelisahannya. Ki Joyo menyeringai. "Kekayaan bukan untuk mereka yang ragu. Ada harga yang harus dibayar." Arman menelan ludah, tetapi tak mundur. Sang dukun lalu menjelaskan ritualnya. Di puncak Gunung Kemukus, ia harus bersetubuh dengan seseorang yang bukan istrinya. Ritual ini harus diulang 7 kali pada malam Jumat Kliwon agar pesugihan sempurna. "Jika berhenti sebelum waktunya, kau akan menanggung akibatnya," Ki Joyo memperingatkan. Arman menghela napas panjang. Harga yang diminta memang besar, tapi begitu pula dengan keinginannya untuk kaya. Malam semakin larut ketika Arman melangkah menuju puncak gunung. Di sana, puluhan orang berkumpul dalam bayangan kabut, masing-masing dengan pasangan yang bukan suami atau istri mereka. Suasana hening, hanya terdengar desir angin dan suara daun yang bergesekan. Seorang wanita bernama Sari mendekatinya. Wajahnya menyiratkan keraguan yang sama, tetapi matanya menyala dengan harapan. Mereka saling menatap, menyadari bahwa ini bukan soal keinginan pribadi, melainkan perjanjian dengan sesuatu yang lebih besar. Saat ritual dimulai, udara di sekitar terasa semakin berat. Dari kejauhan, terdengar suara samar, tawa lirih bercampur bisikan-bisikan asing. Kabut di sekitar mereka berputar perlahan, seakan ada sesuatu yang mengawasi. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia menepis ketakutan itu. Ini adalah langkah pertama menuju kekayaan, dan ia telah memutuskan untuk melangkah masuk ke dalam kegelapan. Pagi itu, Arman bangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa ringan, seolah beban hidupnya mulai terangkat.
Tak lama setelah ia pulang dari Gunung Kemukus, kabar baik mulai berdatangan. Bisnisnya yang semula sekarat tiba-tiba bangkit. Orderan mengalir deras, dan uang masuk tanpa henti. Bahkan, orang-orang yang dulu mencemoohnya kini mulai menghormatinya. Namun, di balik keberuntungan itu, Arman mulai mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat sosok bayangan tinggi dengan mata merah yang berdiri di ujung tempat tidurnya. Sosok itu tidak bicara, hanya mengawasi dengan tatapan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Siang hari, ia mencoba mengabaikan semuanya. Namun, setiap kali ia melewati cermin atau kaca jendela, bayangan sosok itu selalu tampak di sudut mata, seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Rasa takut mulai merayapi benaknya, tetapi ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah efek samping dari ritual yang ia jalani. Hari-hari berlalu, dan Arman semakin merasa ada yang salah. Malam-malamnya semakin mencekam. Pintu kamar sering terbuka sendiri, suara langkah terdengar di lantai meskipun ia tinggal sendirian. Kadang-kadang, bisikan lirih memanggil namanya dari sudut-sudut gelap rumahnya. Sementara itu, Sari, wanita yang bersamanya dalam ritual, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya dipenuhi luka seperti bekas cakaran, dan ia terus meracau tentang makhluk yang mengikutinya. Dia menginginkan kita tak bisa lari, katanya dengan suara gemetar. Arman mulai panik. Ia mencoba menghitung sudah berapa kali ia melakukan ritual, berharap semua ini akan segera berakhir. Namun, malam berikutnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding kamarnya, ada bekas goresan dengan tulisan samar, "Jangan berhenti." Kini, ia sadar. Ini bukan sekadar ritual pesugihan, ini adalah perangkap yang menjeratnya dalam lingkaran kutukan yang tak bisa dihentikan. Arman semakin diliputi ketakutan. Setiap malam, suara-suara aneh semakin jelas. Kadang terdengar tangisan, kadang tawa mengerikan yang bergema di dalam rumahnya. Bayangan hitam itu tak lagi hanya muncul dalam mimpi, kini ia bisa melihatnya berdiri di sudut ruangan, mengawasinya dengan tatapan kosong yang membekukan darah. Dengan sisa keberaniannya, Arman kembali menemui Ki Joyo. "Aku ingin keluar dari ini," teriaknya dengan wajah penuh ketakutan. Ki Joyo hanya tertawa kecil. "Kau sudah terikat perjanjian, nak. Jika kau berhenti sebelum 7 kali, kau bukan hanya kehilangan kekayaan, tapi juga nyawamu." Arman merasa seperti dijebak dalam neraka tanpa jalan keluar. Ia ingin lari, tapi kemana? Setiap malam Jumat Kliwon, ia dipaksa kembali ke Gunung Kemukus untuk menyelesaikan ritual. Jika tidak, sesuatu yang lebih mengerikan akan menjemputnya. Ketakutan Arman semakin menjadi-jadi ketika satu persatu orang yang ikut dalam ritual bersamanya mulai menghilang atau ditemukan tewas mengenaskan. Salah satunya adalah Sari. Tubuhnya ditemukan di kamarnya sendiri dengan wajah membiru, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhir. Berita kematian mereka menyebar, tapi tak ada yang tahu penyebab pastinya. Arman semakin tersudut. Ia mencoba berhenti, tapi setiap kali ia melewatkan ritual, ia mengalami serangan aneh, sesak napas, tubuhnya terasa berat, dan bayangan hitam itu semakin sering muncul, kini lebih dekat dari sebelumnya. Suatu malam, ia mendengar suara berbisik di telinganya, lebih jelas dari sebelumnya. "Waktumu hampir habis." Kini Arman tak lagi sekadar takut. Ia sadar, ajalnya sedang menghitung mundur. Arman sudah tak tahan lagi. Rasa takutnya kini berubah menjadi keputusasaan. Ia tak peduli lagi dengan kekayaan, ia hanya ingin bebas. Dalam kondisi panik,
ia kembali ke Gunung Kemukus pada malam Jumat Kliwon, bukan untuk melanjutkan ritual, tetapi untuk mencari cara menghentikan kutukan ini. Sesampainya di puncak, kabut lebih tebal dari biasanya, menutupi hampir seluruh area. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Dengan tangan gemetar, Arman membakar sesajen dan berdoa, berharap bisa melepaskan diri dari jeratan pesugihan ini. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dari dalam kabut, sosok bayangan hitam tinggi muncul dengan mata merah menyala. Suaranya menggema di seluruh puncak gunung. "Kau tak bisa melarikan diri, Arman. Kau telah berjanji." Arman berteriak ketakutan, tubuhnya terasa kaku. Kegelapan merayap cepat, menyelimutinya. Dalam sekejap, ia menghilang, terseret ke dalam kabut tebal tanpa jejak. Keesokan harinya, warga menemukan pakaian dan sandal Arman di puncak Gunung Kemukus, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Mereka hanya bisa menduga-duga apa yang terjadi. Sebagian percaya ia tersesat dan jatuh ke jurang, tapi yang lain yakin bahwa ia telah diambil oleh makhluk yang menghuni gunung itu. Sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, beberapa pendaki melaporkan kejadian aneh di puncak. Ada yang mendengar suara langkah tanpa wujud, ada yang merasakan bisikan di telinga mereka. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok bayangan dengan mata merah menyala berdiri di tengah kabut, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Gunung Kemukus tetap menjadi tempat pesugihan bagi mereka yang nekat, tetapi kisah Arman menjadi peringatan bagi siapa saja yang ingin mencari kekayaan dengan cara instan. Sebab, setiap kekayaan yang datang dari kegelapan selalu menuntut bayaran, dan terkadang harganya adalah nyawa.